وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Selamat malam dan juga selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jamaah baik yang sudah bergabung di ruang Zoom meeting maupun yang sedang menyimak melalui live streaming YouTube Raihanul Bahrain serta media sosial muslimafiyah.com. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini Ahad tanggal 12 Juli 2026 kita dapat berkumpul bersama dalam agenda kajian online urologi ngaji yang terbuka untuk umum. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pada malam hari ini terasa sangat spesial karena kita akan membahas sebuah tema yang sangat krusial dekat dengan realitas sehari-hari, namun seringkali memicu dilema di tengah keluarga maupun masyarakat kita. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah hukum terkait rokok, istri yang suaminya perokok, dan tips berhenti merokok. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir guru kita, pemateri yang insya Allah akan membedah tema ini baik dari pandang syariat, fikih Islam maupun tinjauan medis. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita, pemateri kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, MSc, SPPK. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Semoga Ustadz Masya Allah. senantiasa berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami semua. Sebelum materi dimulai, kami selaku panitia ingin menyampaikan beberapa tata tertib demi kenyamanan kajian pada malam hari ini. Yang pertama, mohon agar seluruh peserta di Zoom memastikan fitur mikrofonnya dalam keadaan mati atau dalam keadaan senyap selama materi sedang disampaikan oleh Baginda Ustadz agar penyampaian terdengar dengan jelas. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz bisa dicatat ataupun ditulis melalui kolom chat box atau kolom chat yang tersedia pada fitur Zoom. Kemudian yang ketiga, mari kita luruskan niat kita dan siapkan catatan untuk mengikat ilmu yang akan disampaikan oleh Fadilah Al-Ustadz. Baik, tidak perlu memanjang kata, langsung saja kita simak penjelasan mendalam terkait hukum rokok. Bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami yang merokok, serta tips medis dan syar'i untuk berhenti merokok kepada Al-Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, MSc, SPPK. Waktu dan layar kami persilahkan. Falyatafaddal masykuran Ustadz. Ya, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik para peserta kajian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah malam ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas buku fikih kedokteran kontemporer, buku induk yang saya susun. Dan Masya Allah, Alhamdulillah ya, buku ini hampir 500 halaman, dan Alhamdulillah kita udah masuk halaman 320 ya, tidak terasa udah hampir 2 atau 3 tahun ya, Masya Allah kita bahas tiap pekan. Dan sekarang Alhamdulillah kita masuk ke pembahasan hukum terkait dengan rokok ya, terkait dengan rokok dan merokok, dan juga apa-apa yang terkait dengan hal ini ya, termasuk dalam judul kita bahas terkait dengan hukum hukum rokok tersebut ya, hukum istri yang suaminya merokok dan sebagainya, karena banyak sekali yang bertanya terkait dengan hal ini seperti itu. Ya, baik. Kita mulai ya. Pertama, ini kita bahas hukum-hukum terkait dengan rokok ya dan merokok ya. Yang pertama, ini mohon maaf sekali lagi ya, karena yang menulis adalah dokter orang medis ya. Maka di sini kami tulis dengan terang benderang, rokok itu sudah pasti berbahaya.
Nah, sedangkan dalam kaedah kalau sudah berbahaya, ya sebagaimana kaedah la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan hal berbahaya dan membahayakan orang lain, maka pasti haram. Ya. Ini mohon maaf ya, kami memilih pendapat yang rokok ini haram. Karena hadisnya la darar, tidak boleh berbuat bahaya untuk diri sendiri, dan ini bahaya ya untuk diri sendiri, dan tidak boleh juga dirar, menimbulkan bahaya bagi orang lain, karena jelas ya asap rokok menimbulkan bahaya bagi orang lain. Dan eh, memang ada pendapat ya yang mengatakan hukum rokok makruh ya. Tapi kalau kita lihat lagi yang namanya makruh kan dibenci ya. Apakah kita akan terus melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini juga perlu kita renungi. Dan sekiranya ada yang memegang pendapat hukum rokok itu makruh, tapi hukum yang ditimbulkan oleh rokok ini ada dua. Yang pertama, hukum merokok. Yang kedua, hukum asap rokok yang ditimbulkan bagi sekitarnya. Kalau hukum rokok itu terkait dengan diri sendiri, sedangkan hukum merokok, hukum asap rokok bagi orang sekitar ini berbeda lagi ya. Sehingga ada fatwa ya dari MUI bahwasanya merokok ini tidak boleh ya dilakukan oleh anak kecil dan wanita hamil, serta merokok di tempat umum ya tidak boleh. Ya, jadi dari MUI pun meskipun menampung pendapat yang merokok itu makruh, tapi ketika dilakukan di tempat umum yang menyebabkan bahaya bagi orang lain, maka haram hukumnya. Ya, jadi salah satu hukum yang cukup jarang dibahas, ya, cukup jarang dibahas adalah hukum asap rokok. Ya, jadi hukum rokok sering mungkin dibahas, ya, dan memang kita akui ada perbedaan pendapat, ya, tapi ketika membahas hukum asap rokok jarang, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu ya kami memang pembahasan rokok ini sensitif memang ya, cukup sensitif kalau kita membahas tentang hukum rokok, apalagi ketika kita sampaikan hukumnya haram, sebagian mungkin tidak terima ya. Karena memang ya jelas merokok membuat candu ya. Apalagi ada beberapa tokoh-tokoh itu merokok, bahkan tokoh agama juga merokok, maka hukum merokok ini candu begitu ya. Makanya ya kami ya berusaha membuat kata-kata yang baik ya, menyampaikan ide-ide yang dengan bahasa yang baik gitu ya. Ya, karena kami memegang pendapat ya rokok ini hukumnya haram ya, ini mohon maaf sebelumnya. Dan kami pun bukan semata hanya mengatakan haram, tetapi kami memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar para perokok ini dimudahkan ya, agar cepat berhenti merokok. Ya, jadi sekali lagi kami berdoa dari hati yang paling tulus agar teman-teman yang merokok ini dimudahkan berhenti oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena berbahaya bagi kesehatan, bukan hanya kesehatan diri, tapi yang sudah punya anak istri itu juga membahayakan kesehatan anak istrinya, bayinya dan sebagainya, seperti itu ya. Karena jelas ya, ini sangat jelas ya, karena membahayakan bagi perokok itu sendiri. Bahkan mereka pun mengakui rokok itu bahaya gitu ya, sebagian perokok pun mengakui bahaya begitu, hanya saja nah ini kata kuncinya candu. Candu merokok itu begitu kuat sekali, jadi sebagian memang ya susah lepas. Susah lepas ya. Saya pun sudah bertemu dengan orang yang berhenti merokok, dia mengatakan berbagai macam ancaman ya, dibilang bahaya, dibilang begini, paru-paru rusak, dokter dimarahi istri. Itu tidak bisa karena candu sangat kuat. Saya tanya kenapa bisa berhenti merokok? Ya setelah saya tahu Allah nggak ridho sama saya. Saya hanya takut kepada Allah yang buat saya berhenti merokok. Dia bilang seperti itu ya. Karena ya jelas membahayakan bagi tubuh. Ya jadi jelas ya kami pegang ya haram, tidak boleh, bukan makruh. Nah, tadi yang kita sampaikan kalau makruh ya makruh secara bahasa artinya dibenci. Kalau terus-menerus apakah kita akan melakukan hal yang dibenci terus-menerus seperti itu.
Dalilnya ya, kalau kita dilarang membahayakan diri sendiri, jelas ya. Kalau firman tadi kita ada kaidah, kalau firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah menjatuhkan dirimu sendiri kepada kebinasaan. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, karena merokok termasuk ya, membunuh kan, pelan-pelan ya. Karena Allah sudah innallaha kana bikum rahimah. Karena Allah sudah sayang sama kita ya, dikasih kehidupan, dikasih rezeki dan sebagainya. Demikian juga kaidah la dororo wala diror, jelas. Dan ini juga membahayakan bagi orang lain, karena kalau kita bicara secara ekonomi ya, kalau kita bicara secara ekonomi, maka ini membahayakan juga, karena rokok ini bukan masalah kesehatan aja, tetapi masalah ekonomi juga. Saya punya, bahkan ada ya, rewang, atau rewang itu bahasa kita ART ya, rewang atau ART, di tempat saya juga pernah, di tempat orang lain juga pernah. Dia punya suami kerjanya serabutan, tetapi perokok berat. Dia bilang penghasilannya itu ya sebulan paling 900.000, di bawah sejuta, dan dia perokok berat. Sehari bisa habis sebungkus atau dua bungkus. Sehingga bisa dipastikan kalau memang begitu, maka penghasilannya dia serabutan 900.000 itu hanya habis untuk rokok saja. Ya, berarti sejatinya suaminya numpang hidup sama istrinya yang bekerja sebagai ART. Dia cari uang untuk rokoknya dia saja. Ya, jadi hampir 1 juta habis untuk rokok. Jadi masalah ekonomi juga seperti itu. Dan data yang dirilis oleh Kemenkes, penduduk Indonesia itu sekian persen pengeluaran beras. Jadi urutan pertama itu beras, urutan kedua adalah rokok, pengeluaran terbesar. Ya, jadi dan kalau sudah seperti ini membahayakan bagi orang lain. Ya, dan ini kalau secara kesehatan tentu saja kita bicara uang hampir 1 juta, kalau membelikan telur, beli sumber protein, itu tentu akan tercukupi gizi dari anak-anak kita, seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat ya di sini. Kemudian tadi kita sampaikan ini, demikian juga mengganggu orang lain dengan asapnya tadi ya. Ini pembahasan yang cukup jarang dibahas. Sebentar saya tutup pintu bentar ya, biar nggak terlalu ribet ya. Ya Ustaz, tafadhol. Ya baik ya, maaf kita lanjutkan sedikit, ya lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya adalah hukum asap rokok ya. Tadi sebagaimana kita jelaskan juga ya, jelas nih asap rokok berbahaya. Bahkan perokok sekunder ya, perokok sekunder ini bahkan lebih berbahaya daripada ya, termasuk dalam hal ini seperti itu. Kemudian, nah ini juga ya, di kotak rokok sendiri pun tertulis jelas, bahkan produsennya pun jelas mengatakan rokok membahayakan ya. Tertulis jelas gitu. Ya, terang menderang ya, jelas. Bahkan saya punya pengalaman ya. Jadi ada orang yang dia WhatsApp langsung saya, nanya gitu ya. Nanya langsung ke saya gitu. Kira-kira apa solusi katanya? Kenapa saya terkena impoten, jadi sudah tidak bisa lagi apa namanya melakukan eh, hubungan gitu, karena sudah impoten, tidak bisa sama sekali katanya. Dan saya akui saya perokok berat katanya. Nah, jadi memang benar kalau ada tulisan di bungkus rokok, merokok itu menyebabkan gangguan, bisa menyebabkan impoten, gangguan reproduksi. Ya, itu benar ya. Kenapa? Karena saya mendengar langsung dari orangnya seperti itu. Ya, kemudian kalau ada yang mengatakan bahwasanya rokok itu istilahnya dia mengatakan nggak apa-apa kok gitu ya, bahkan menjadi lambang ya, lambang kejantanan seperti itu, ya tentu tidak benar ya. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang merokok kemudian terganggu dalam tanda kutip kejantanannya, bahkan ada yang impoten, tentu dia tidak ngaku, dia nggak ngaku ya.
Ya, dia nanti ngakunya di depan dokter. Ya, makanya ya, kok nggak kedengeran gitu ya, tidak kedengeran ya beritanya orang rokok itu impoten, gangguan bisa lemah syahwat. Yang terdengar itu orang merokok tuh paru-parunya terganggu, paru-parunya rusak. Kok nggak kedengaran yang impoten, yang lemah syahwat? Jawabannya karena dia nggak ngaku, ya malu tentunya, ya aib bagi laki-laki. Ya, tapi bagaimana lagi, begitulah faktanya. Ya, yang dia cuma tahu, dia cuma curhatnya kepada dokter saja begitu. Nah, walaupun tetap saja ada yang mengatakan hukumnya mubah atau makruh gitu ya, intinya boleh, tapi banyak sekali para ulama yang mengatakan tidak boleh gitu ya. Banyak sekali ya. Mulai dari ulama zaman dulu kala, karena rokok sudah ada sejak zaman dulu kala, bahkan ulama-ulama kontemporer sekarang pun sangat banyak seperti ya mengatakan rokok itu ya, mohon maaf ya, pendapat terkuat adalah haram seperti itu ya. Dan sekali lagi kita bukan memvonis, bukan menyudutkan dan sebagainya. Ya, kita menyampaikan fakta, terutama fakta medis, fakta kesehatan, demikian juga permasalahan ekonomi, ya. Dan tentunya kami doakan ikhlas dalam hati yang paling dalam, agar para perokok dimudahkan untuk bisa berhenti merokok, dan terkadang juga bisa mengeraskan hati begitu ya. Mengapa demikian? Karena terkadang sudah jelas aturannya tidak boleh merokok, tapi kadang-kadang mereka melanggar. Di depannya ada bayi, ada anak, di mana fatwa MUI tidak membolehkan. Ya, merokok depan bayi, merokok depan wanita hamil, tapi mereka tidak peduli. Ya, rasa malunya hilang seperti itu. Ya, karena merokok, demikian juga merokok di jalan, ya, merokok di lampu merah, ya, jadi naik motor sambil pegang rokok, yang itu abunya itu bisa membahayakan orang ya. Karena abunya itu kan masih nyala, itu kalau kena mata orang sakit, dan korban udah mulai banyak seperti itu ya, dan bahaya ya. Tapi tetap saja tidak bisa menerima nasihat ya, ini kita perlu hati-hati seperti itu. Nah, sehingga kesimpulannya memang ya hukum ini haram ya. Kenapa? Karena memang berbahaya bagi kesehatan diri sendiri, bahaya dan mengganggu orang lain begitu. Dan termasuk ini ya, satu-satunya rokok juga permasalahan ekonomi, termasuk menyia-nyiakan harta ya. Dan fakta jelas sekali ya, bahkan orang tua yang egois ya, seorang ayah yang egois, dia pegang uang, dia lebih baik beli rokok daripada membelikan makanan bergizi untuk anaknya ya. Padahal dia bisa belikan telur, bisa belikan apa untuk anaknya, tapi dia malah memilih apa namanya, rokok seperti itu ya. Kemudian eh, kita lanjutkan ya. Nah, ini juga pembahasan selanjutnya. Dan ternyata ada karena tadi kita pegang pendapat hukumnya adalah haram, maka ini ada ancaman, ingat ya, ancaman hukuman perokok di akhirat. Ingat ya, sebagian mungkin ada yang mengatakan, wah ini apa namanya, memvonis gitu ya, berarti memvonis kita. Bukan. Ini apa istilahnya, ada wa'id, ancaman ya, seperti itu ya. Nah, jadi karena kita pegang pendapat hukumnya haram dalam Islam ya, hukumnya haram, tentu ada ancamannya. Ya, di antaranya adalah, bentuknya adalah menghisap racun tersebut ya. Dia akan menghisap racun tersebut di neraka, dan ini adalah siksaan. Ya, tentunya sekali lagi ini bukan ngancem-ngancem, bukan memvonis, oh berarti kamu memvonis saya neraka, ya enggak. Ya, bedakan antara memvonis dengan menyampaikan ancaman secara umum seperti itu. Beda vonis sama menyampaikan. Ya, itu dua hal yang berbeda, karena kalau sudah vonis itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Sebagaimana misalnya ada hadis, wanita yang tidak menutup aurat itu tidak akan mencium bau surga. Nah, apakah kita langsung vonis semua ya, kalau kita ketemu orang yang tidak menutup aurat, ya, memakai pakaian telanjang gitu ya, memakai pakaian tapi telanjang, apakah kita ketemu langsung kita bilang ya, kamu masuk neraka gitu, tidak akan cium bau surga karena hadis ini? Enggak. Jadi bedakan vonis dengan lafaz ancaman, itu beda ya. Dan tentu kami tetap mendoakan, memohon kepada Allah agar para perokok dimudahkan berhenti merokok seperti itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yaitu disiksa sebagaimana dia menyiksa dirinya di dunia. Ya, di dunia, yaitu merusak kesehatannya seperti itu. Ya.
Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya lumayan panjang ya. Hadis yang panjang, man tarodda min jabalin, barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung, ya dia jatuhkan diri dari tebing, atau sekarang mungkin menjatuhkan diri dari jembatan ya, lagi viral ya, ada jembatan tempat bunuh diri. Dia jatuhkan diri dari jabal, gunung atau tebing, kemudian faqatala nafsahu, dia membunuh dirinya sendiri, maka fahuwa finnari jahannam, berada di neraka jahannam, membunuh diri sendiri, wa yataradda fiha khalidan mukhalidan fiha abada. Kemudian dia akan dijatuhkan juga dari sama, ya, jadi dihukum dengan cara yang sama. Demikian juga man tahassa summan, barang siapa yang dia minum racun, kemudian racun tersebut membunuh dirinya, maka fasummahu fi yadihi, ya maka ada racun di tangannya, wa yatasahu fihi fi finnari jahannam, maka dia pun akan meminum racun tersebut di neraka jahanam, seperti itu, dan begitu seterusnya hadis-hadisnya ya. Nah, sehingga demikian juga hadis yang lain, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang dia bunuh diri dengan cara tersebut, gantung diri atau apa, maka dia akan disiksa di hari kiamat dengan cara dia bunuh diri tersebut. Oleh karena gitu, bunuh diri termasuk dosa besar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ya termasuk kalau dia cara tadi dikiaskan dengan menghirup atau meminum racun. Demikian juga rokok, di dalamnya ada racun begitu, seperti itu. Ya. Kalau ada yang berkata berarti perokok akan merasakan kenikmatan di akhirat karena merokok kan di sana bisa sepuasnya berarti. Ya, jawaban tentu tidak ya, karena dia akan menghisap racunnya di neraka dan tidak ada kesenangan sama sekali. Ya, jadi memang kadang-kadang beberapa perokok itu ya qadarullah ya, itu hatinya keras ya. Contohnya dikasih nasihat ada aja jawabannya, atau orang bilang ngeyel gitu ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan kita pasti kalah debat dengan perokok begitu. Ya pasti aja ada alasan-alasan yang ngeyelnya ketika kita bahas merokok, dan tentu semua kita ada jawabannya ya. Ada jawabannya. Ya misalnya dia bilang ya ada dokter yang dulu bilang sama saya rokok itu bahaya. Ternyata dokternya mati duluan kayak gitu. Ya seperti itu, dan banyak yang lain-lainnya termasuk di sini. Ya kalau memang di hari kiamat hukuman saya itu adalah akan mengisap racunnya rokok terus-menerus, ya sudah saya merokok aja di sana, malah bisa rokok sepuasnya. Nah, ini tentu tidak benar ya. Kenapa? Karena di neraka itu la yazukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Dan di neraka nanti ya dia tidak merasakan kesejukan, bardau wala syaraba, tidak pula minum yang bisa menyejukkan, kecuali hamim ya, ini darah yang eh, minuman yang mendidih, dan ghassaqa nanah. Ya, nah, sebagian ada mengatakan hamim ini sifatnya dingin, hamim ini sifatnya panas, gosako nih sifatnya dingin yang menusuk, seperti itu. Ya, sifatnya dingin yang sangat sangat menusuk. Ya, sehingga kesimpulannya adalah ancamannya. Ya, seperti itu. Ya, dan penjelasan ini fatwa Syekh bin Baz kon yabnaul insanul aljabata bi asbabin adidah. Yumnul insan ya, bisa jadi tercegah manusia itu al ijabata karena disebabkan dengan sebab yang banyak. Ya, pertama imma annahu asarra ala ma'asin, dia terus-menerus bermaksiat. Ya, au annahu la yastamilul kasba al haram. Annahu yastamilu kasbal haram, atau dia penghasilannya dari yang haram. Seperti itu. Au annahu yad'u biqalbin ghafilin, dia berdoa dengan hati yang lalai, tidak serius doanya, doanya hanya formalitas dan sebagainya. Itu penyebabnya adalah apa namanya, tidak terkabulkannya doa. Karena dia bermaksiat terus-menerus seperti itu. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya ya terus-menerus merokok merupakan kemaksiatan, dan bisa jadi penghalang dikabulkannya doa. Ya, jadi kita hati-hati ya. Dan ini dari fatwa tadi, dari penjelasan para ulama kita, seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, ini juga banyak yang menanya ini, cukup banyak yang tanya. Bahkan sebagian lagi mengatakan apa namanya, ini calon suami perokok gitu. Ya, calon suami perokok gimana begitu ya. Demikian juga dengan suami yang merokok terus. Nah, ini bagaimana seperti itu?
Ya, ini sampai-sampai dan ini fatwa ulama ya. Jadi bolehkah istri minta cerai ya, minta diceraikan ya atau hulu gitu ya karena suami perokok berat. Ya, karena memang ya tadi kita sampaikan bukan masalah kesehatan tapi juga masalah apa namanya masalah ekonomi tadi ya sehingga ya ekonomi namanya harta tuh kiam penegak ya kalau memang sampai guncang sampai ekonomi ini bisa juga bahaya buat rumah tangga gitu kan ya kayak tadi kasusnya ya jadi suaminya kerja serabutan sehari sampai 1 bungkus 2 bungkus berarti uangnya tuh hanya untuk rokok saja aslinya dia numpang hidup sama istrinya padahal laki-laki gitu ya seperti itu. Nah, jadi rokok tadi berbahaya, bahkan rokok pasif juga ya dan berbahaya untuk dia. Maka ditanya nih, ada pertanyaan, zauji mudminun ala tadkhin. Ya. Suamiku itu pecandu rokok. Huwa yu'ani minar wid dan dia pun terkena penyakit paru-paru. Ya, tanya bakot paru-paru. Ya, wa waqa'tu baina muskilatin iddatin min ajil iqla'iyanhum. Ya, dan aku pun apa namanya menghadapi berbagai macam masalah. Ya, disebabkan hal ini. Ya, bahkan disebutkan qabla khamsati ashhurin ya, shalla zauji raka'ataini lillahi khalfa bi alla ya'udu ila tadhin bahkan sampai suamiku tuh pengen berhenti begitu ya pengen berhenti tapi lakinnahu ada li tadhin tetapi setelah berhenti dia rokok lagi setelah beberapa pekan lagi dia ngerokok lagi gitu ya wa ada musilah tuh bainana kemudian kami pun kembali ribut intinya ya saya sudah minta sampai saya rokok berhenti tapi nggak bisa. Ya, kemudian maka tolak tuh minhu atolak saya pun minta cerai. Ya, lakin cerai. Ya, lakin minta cerai seperti itu. Ini ya, kemudian intinya masih masih apa namanya panjang intinya ya. Lakinna indi bi adamil audati ilaiha wa taraktuhu lil abad. Tetapi saya itu nggak mau ya intinya saya itu nggak mau kembali dengan dia. Saya pengen meninggalkan dia selamanya seperti itu. Tetapi walakin nani ghairi wathiqatin minhu tamaman. Saya pun tidak yakin ya tidak yakin dengan dia 100%. Fama ra'yukum as-sadid. Bagaimana pendapatmu yang bisa meluruskan aku ya pendapat yang baik ya famizam bimada tansahunani apa nasihat jadi dia istrinya sampai minta cerai gitu ya karena suaminya perokok gitu ya maka saya bebas menjawab ad-dukhan minal khabithatil muharramat ini termasuk perokok termasuk suatu hal yang buruk dan beliau pegang pendapat muharramah ya madaruhu katsiratun bahayanya lebih banyak sekali seperti itu ya banyak sekali ya maka jawaban beliau kita ringkas ya la syakka anna dukhana min khaba'is wajibu ala zaujika tarku al hadru minhu ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulih ya wajib bagi suamimu untuk segera meninggalkan rokok wal hadru minhu ya, dan menjauhi dari rokok dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya ya dan ini menyebabkan asbab ghadabillah menyebabkan murka Allah hifadzan ala salamati dinik wasihati ala husnil usyrati ma bisa menyebabkan apa murkanya Allah dan sebagainya seperti itu. Ya, ini panjang sekali nasihat beliau dan intinya di sini nusika bi adam mutalabika bitolak. Beliau mengatakan ya kami menasihati supaya ya jangan langsung minta tolak, jangan langsung minta talak. Ya, selama dia izakana yusolli wasiratuhu tayyibah. Selama dia masih sholat dan dia sirahnya, suluknya, akhlaknya masih bagus. Dan dia berusaha tarku tadhin, berusaha meninggalkan rokok. Wama inistamara alal maksiati fala mani'a min talabit talak. Nah, katanya beliau kalau terus-menerus ya, ya istamarro ini terus-menerus ya jadi katanya beliau tuh ya adapun minta talak sekarang jangan dulu kata beliau ya selama dia masih sholat akhlaknya bagus dan berusaha meninggalkan rokok tapi kalau terus-menerus kata beliau terus-menerus ya terus-menerus maka fala mani'a nggak apa-apa minta talak. Jadi ini fatwanya dari apa namanya dari Syekh bin Bas ya. Intinya beliau menasehatkan jangan dulu ya, jangan buru-buru minta talak, jangan buru-buru cerai, ya diskusi dulu, musyawarah dulu. Nah, sekiranya kalau dia terus-menerus dan akhirnya menjadi sumber apa namanya sumber pertengkaran terus, bertengkar terus ya, ya ini bukan tujuan menikah gitu. Sehingga beliau boleh ya, fala mania artinya tidak apa-apa boleh. Dan beliau mengatakan boleh ya.
Beliau tidak mengatakan sunnah, wajib dan sebagainya, hanya mengatakan boleh. Ingat ya, boleh itu bukan berarti wajib seperti itu. Ya, dan termasuk buruk kata beliau, yas'alunaka madza uhilla lakum qul ihlalukum at-thayyibat. Nah, demikian juga wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan melarang yang buruk-buruk, dan rokok termasuk yang buruk-buruk. Yuharrimu alaihimul khaba'is, termasuk hal yang buruk seperti itu. Ya, sehingga benar kata beliau ya, ini jadi keselamatan nyawa, kesehatan dan sebagainya. Ya, jadi intinya apa namanya, ini tadi kalimatnya boleh saja, bukan harus meminta. Ya, sebaiknya tetap membangun rumah tangga dan terus berusaha agar suami berhenti merokok dan terus mendoakan suami. Jadi intinya ingat sekali, hanya boleh ya, jangan langsung minta cerai. Ini berat ya perkaranya. Ya, cuma fatwanya Syekh Ibnu Baz tadi kalau terus-menerus dan bikin pertengkaran rumah tangga tidak berhenti-berhenti seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah boleh bagi istri meminta cerai dari suami yang perokok berat kalau mengganggu dan sangat susah dinasehati. Dan ingat juga hukumnya boleh, bukan berarti sunnah, wajib, segera mungkin minta, bukan berarti langsung minta cerai tanpa pertimbangan dan musyawarah sama sekali, seperti itu. Baik, mungkin demikian ya materi kita sampaikan ya. Insya Allah di sisa 15 menit atau 20 menit mungkin lebih efektif kita bisa tanya jawab, dan insya Allah tentang rokok kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lain insya Allah. Anak kembalikan kepada moderator. Semoga dimudahkan. Jazakallahu khairan kathiran kepada Ustadz Dr. Rohinul Bahrain atas pemaparan materi yang sangat padat, juga jelas dan sangat ilmiah syarat akan faedah, baik dari sisi medis maupun dari bimbingan syariat bagi keluarga muslim. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Mungkin yang ingin bertanya langsung bisa raise hand atau mengangkat tangan. Di kolom Zoom masih belum terdapat pertanyaan, Ustaz. Ya. Dari YouTube apakah ada pertanyaan, Ustaz ya? Kita masuk satu pertanyaan. Mungkin bisa Anda bacakan. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara menahan diri agar tidak candu terus-menerus untuk tidak candu terus-menerus merokok, dan saya coba berhenti tapi akhirnya mengulanginya lagi. Bagaimana tipsnya Ustadz, cara menahan diri agar tidak terus-menerus merokok, Ya, akan tetapi diulangi lagi? ya baik ya. Salah satu caranya ya agar tidak mengulangi rokok itu adalah menghindari sebisa mungkin paparan merokok. Jadi ada teman atau ikhwan ya, dia berhasil berhenti merokok. Dia mengatakan tips ya yang harus ditempuh adalah berusaha mungkin menghindari paparan orang rokok. Ya, jangan sampai melihat temannya merokok. Jadi berusaha menghindar katanya. Karena setiap melihat temannya merokok, dia pengen merokok juga. Jadi dia terutama habis makan. Ya, jadi ketika habis makan, dia itu kunyah permen karet atau kunyah apa gitu, dia makan sesuatu yang bisa mengalihkan dari rokok. Dan ketika ngumpul-ngumpul dengan teman, habis makan, dia langsung pergi untuk sebentar. Kenapa? Karena kalau habis merokok, itu kan teman-temannya pada habis makan ya, teman-temannya pada merokok. Nah, itu dia pengennya itu karena melihat temannya merokok. Nah, jadi katanya begitu. Jadi memang dia bilang beberapa bulan pertama dia struggle, dia berusaha jangan sampai melihat orang merokok. Ya, jadi dia akan pengen banget craving bahasanya ya, seperti itu. Dan menghindari kumpulan teman-teman yang merokok. Ya, jadi pas saat merokoknya menghindari. Ya, itu cara tipsnya ya. Eh, ini di-share langsung oleh apa namanya, teman yang berhasil berhenti merokok tersebut seperti itu. Jadi intinya hindari teman-teman yang merokok gitu. Ya, kalau bisa jangan melihat. Mungkin demikian, Sob. Jazakallah khair, Ustadz. Kemudian ada juga pertanyaan kedua melalui WA juga. Uh,
penanya bertanya, Ustadz, adakah secara medis penyebab badan lemas jika kita mencoba berhenti merokok? Jadi Iya, apakah ada medisnya baik, secara ketika medisnya berhenti ada. merokok? Baik, secara penjelasan medis ada penjelasan, ada ketika berhenti merokok itu langsung lemas, bahkan moodnya terganggu. Sebagian ada yang mengatakan pengen marah, katanya. Sebagian lagi ada yang mengatakan apa namanya tidak mood, tidak konsentrasi. Ada yang mengatakan sebagiannya pusing. Jadi benar ya, kalau langsung berhenti merokok demikian, terutama perokok berat. Ya, oleh karena itu dalam medis terapinya adalah dikurangin pelan-pelan. Ya, dikurangin pelan-pelan atau dialihkan dengan yang lain. Kalau dalam medis itu ada namanya nicotine patch. Jadi ada kayak seperti Hansaplast ditempel di pelut, ditempel di lengannya. Nanti tempelan tersebut akan perlahan-lahan melepaskan nikotin di tubuh. Ya, jadi memang benar. Sebagaimana juga terapi orang yang kena narkoba, dia juga dikasih narkoba jenis lain yang lebih ringan supaya tubuhnya nggak kaget. Seperti itu. Ya, jadi dan hal-hal ini bisa konsultasi ke dokter. Jadi memang benar ya, terutama perokok berat sama sekali itu kalau tiba-tiba berhenti dia langsung pusing. Ya, karena tiba-tiba hilang benda tersebut. Ya, makanya dalam ilmu kedokteran ada nanti dikasih apa biasanya dan boleh ya. Boleh masih merokok ngurangin pelan-pelan dalam rangka terapi boleh. Boleh ya, dia berusaha kurangin pelan-pelan pelan-pelan akhirnya berhenti. Ya, jadi kalau berhenti stop sekali malah sebagian orang pusing ya, terutama perokok berat. Atau bisa ke dokter nanti diresepkan namanya nicotine patch. Tempelan nikotin yang nikotin tersebut akan slow release, akan melepas pelan-pelan nikotin ke tubuh. Sehingga dia tidak akan kaget tubuhnya ya, tiba-tiba kaget dan akhirnya tadi ya ada yang bilang pusing, ada yang bilang lemas, ada yang bilang nggak mood, jadi gampang marah dan sebagainya seperti itu. Ya, dan semoga dimudahkan insya Allah. Jazakallah khairan Ustadz. Kemudian pertanyaan ketiga, Ustadz, bagaimana mendakwahi orang tua yang terus-menerus merokok dan apakah ada tips khusus untuk menasihati orang tua? Iya, untuk orang tua yang merokok memang lebih berat ya, lebih berat. Karena menasihati orang yang di atas kita itu lebih sulit diterima memang seperti itu. Ya, mungkin untuk menasihati orang tua ya, mungkin kalau tidak kita mungkin tulis surat ya kepada beliau ya, tulis WhatsApp ya dari anakmu tercinta ya, kita menulis ini karena sayang, karena pengen tetap sehat orang tuaku. Jadi kita nasihati, kita dengan kata-kata yang baik, ini bentuk cinta. Dan insya Allah tidak hanya sampai di situ, kita akan bantu ya, akan bantu berhenti merokok ya. Bisa ke dokter ya. Ada caranya. Salah satunya tadi nicotine patch tadi ya, itu supaya ngurangin ya, dia kan ketergantungan sama nikotin. Nanti ada nicotine patch itu untuk slow release untuk mengurangi pelan-pelan seperti itu. Ya, mungkin demikian insya Allah. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaannya sudah selesai. Mungkin bisa kita tutup ya Ustadz. Iya, insya Allah kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan bisa kita tutup. Bisa. Mungkin ada nasihat terakhir Ustadz. Ya, baik insya Allah. Untuk yang terakhir ya, baik. Pertama terkait dengan rokok ya, ini kesimpulan intinya ya. Kita pegang pendapat haram gitu ya, karena kita orang medis. Kemudian yang kedua, rokok ada dua hukum. Yang pertama hukum rokok, yang kedua hukum asap yang ditimbulkan oleh rokok. Dan ini juga perlu diperhatikan. Ya, kemudian yang ketiga, kami doakan dari hati yang paling dalam agar perokok bisa berhenti merokok. Ya, karena banyak sekali sebenarnya mereka pengen berhenti tapi tidak kuasa kecanduan. Dan yang kedua, yang selanjutnya bagaimana cara berhenti merokok? Ya, cara terkuat adalah berusaha menghindari paparan. Jangan sekali-kali kumpul dengan perokok dan bisa minta bantuan profesional, ya dokter ahlinya, psikiater juga bisa. Ya, itu ada cara-caranya untuk bisa menghentikan ketergantungan dengan merokok itu. Dan insya Allah kalau berhenti lebih sehat, lebih hemat, dan insya Allah lebih dekat dengan istri dan anak-anak. Karena sebagian istri pun banyak mengeluh, suaminya mulutnya bau karena merokok. Nah, seperti itu dan sebagainya. Ya, mungkin demikian insya Allah. Ustadz, Afwan Ustadz, ada satu titipan pertanyaan dari dokter, boleh Anda Oh boleh, bacakan? boleh, boleh insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana pendekatan kepada pasien untuk berhenti merokok uh,
dengan schizoperin dan Ya. bagaimana dengan nikotin pouch. Jadi bagaimana pendekatan ke pasiennya, Ustaz? Oh iya, baik ya. Pendekatan untuk berhenti merokok pada pasien yang skizofren ini, skizofren maksudnya ya. Ya, Ya, ya skizofren. Jadi skizofren itu artinya terjemah bebasnya itu eh, gila, gila oh ya, artinya ya. Jadi mungkin ya apa ya, ya ini istilah medis ya mungkin teman-teman mungkin belum tahu ya. Ya, jadi skizofren itu terjemahnya itu gila. Jadi bahasanya kehilangan kemampuan kognisinya ya. Kognisi kemampuan bahasa terjemahnya kognisi itu artinya mengenali ya, mengenali. Ya dia kehilangan kemampuan kognisi, ya dia mengenali diri sendiri, mengenali orang lain, mengenali ucapan, mengenali pembicaraan, mengenali lawan bicara, mengenali apa yang dibicarakan dan kondisi saat berbicara. Makanya dia ngomongnya ngelantur, ditanya ini jawabnya apa, gangguan dan juga nggak nyambung. Nah, itu namanya skizofren ya, seperti itu. Ya, dia sudah gila ya. Nah, skizofren ini tapi insya Allah bisa sembuh ya. Kita bawa ke ahlinya gitu, ke psikiater. Ya, dan terkait dengan nikotin patch ya, nikotin patch namanya. Ya, patch itu ya kayak koyo atau plester, kayak koyo ya. Patch itu kayak koyo seperti itu. Ya, itu memang nanti bisa di search ya, itu memang kayak ya kayak koyo atau plester ditempel di lengan tadi saya sampaikan. Ya, dia ditempel dan dia akan melepaskan nikotin perlahan-lahan di aliran darah selama 16 sampai 24 jam. Jadi seharian ya, dia melepaskan pelan-pelan. Jadi dia tubuh tetap ada nikotinnya stabil, tapi lebih stabil. Ya, dia stabil ya, tidak lepas secara tiba-tiba ya. Dan tadi mengurangi ketergantungan artinya karena tubuhnya sudah merasa udah ada nikotinnya maka dia tidak butuh lagi merokok dan ini membantu dan ada dosisnya nanti ada dosisnya yang apa namanya yang tergantung tipenya nanti ditanya sama dokternya apakah perokok berat apa tidak nanti ukuran patchnya nanti akan disesuaikan seperti itu dan biasanya digunakan selama selama 2 sampai 3 bulan seperti itu ya dan ini apa namanya termasuk efektif ya karena kalau bahasa medisnya namanya nikotin replacement therapy ya untuk menggantikan nikotin yang lewat mulut tadi begitu seperti itu ya dan sebagian mengatakan memang ya efektif ya ini insya Allah ya itu kayaknya setahu saya dijual ya ada yang dosisnya berapa miligram tergantung dari jenisnya seperti itu dan insya Allah dengan bantuan profesional pakai nikotin patch ini insya Allah bisa berhenti merokok seperti itu dengan syarat tadi ya menjauhi paparan orang merokok kumpul dengan orang-orang yang merokok gitu. Demikian insya Allah. Masya Allah, kita masuk ke acara terakhir yaitu penutupan. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Baginda Ustadz Dr. Raihanul Bahrain atas ilmu dan nasihat berharganya pada malam hari ini. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir bagi Ustadz dan keluarga. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang telah menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir, baik di Zoom maupun di YouTube. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti pembaruan informasi kajian berikutnya melalui akun Instagram atau media sosial resmi di muslimafiyah.com. Mari kita tutup majelis yang ilmu yang penuh berkah ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.